Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Salsa Sabila, NIM 1901026151, mahasiswi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Wali Songo Semarang. Hari ini saya akan membawakan presentasi dengan tema digitalisasi dalam memberikan solusi di tengah pandemi. Pandemi COVID-19 belum usai, dan masyarakat masih harus bersabar untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Meskipun begitu, pemerintah tetap melakukan banyak upaya agar Indonesia dapat melewati pandemi ini dan perekonomian juga kegiatan masyarakat bisa kembali berjalan dengan normal. Akibatnya, aktivitas masyarakat masih terus dibatasi agar tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat sehingga mampu memutus rantai penyebaran COVID-19. Pembatasan aktivitas inilah yang akhirnya masyarakat dihimbau untuk melakukan segala aktivitas dari rumah, baik berbelanja kebutuhan, bekerja, dan bersekolah. Meskipun begitu, perkembangan teknologi membuat masyarakat tetap terbantu beraktivitas dari rumah dengan digitalisasi. Pengertian digitalisasi menurut Terry Kuni dalam rasiman adalah mengacu pada proses menerjemahkan suatu potongan informasi seperti sebuah buku, rekaman suara, gambar atau video ke dalam bit-bit. Bit adalah satuan dasar informasi di dalam suatu sistem komputer. Sedangkan menurut Marilyn Guigan, digitalisasi adalah proses konversi dari segala bentuk dokumen tercetak atau yang lain ke dalam penyajian bentuk digital. Sedangkan menurut Lhasa HS, digitalisasi adalah proses pengelolaan dokumen tercetak atau print dokumen menjadi dokumen elektronik. Jadi, dapat dikatakan digitalisasi merupakan peralihan media cetak menjadi digital, seperti contohnya pemindaian dokumen dan perubahan ke dalam bentuk file yang disimpan dalam hard disk komputer, atau bisa juga seperti peralihan buku cetak menjadi e-book dalam bentuk file. Di Indonesia, proses digitalisasi berlangsung cepat, karena para pengembang selalu berusaha untuk terus melakukan inovasi dengan melakukan terobosan terbaru berupa teknologi informasi agar pengguna dapat terbantu dalam kehidupan sehari-hari. Digitalisasi tidak terlepas dari internet yang juga terus meningkat penggunaannya di seluruh penjuru Indonesia. Dengan memiliki 82 juta pengguna internet di Indonesia. Selain untuk membantu kegiatan sehari-hari, digitalisasi juga memiliki manfaat lain, yaitu memberikan keefektifan dan optimalisasi mengenai berbagai banyak hal yang malah sebelumnya membutuhkan waktu atau usaha lebih untuk bisa mendapatkannya. Tapi, pengertian digitalisasi tidak hanya sampai perubahan dokumen kertas menjadi file saja. Dalam bidang ekonomi, ternyata juga digitalisasinya ditunjukkan dengan munculnya perusahaan-perusahaan startup. Dan selama pandemi COVID-19, Indonesia telah melakukan berbagai macam digitalisasi dalam bidang ekonomi yang berupa barang ataupun jasa dengan bantuan perusahaan startup yang muncul. Jadi, pada intinya, digitalisasi memiliki peran penting di tengah pandemi COVID-19 dengan tujuan mampu membantu masyarakat dalam beraktivitas dari rumah, baik dalam belajar mengajar ataupun jual beli barang ataupun jasa. Di tengah pembatasan aktivitas, masyarakat tidak diperkenankan untuk keluar rumah jika tidak ada hal yang penting seperti berkumpul atau berkerumun. Hal inilah yang akhirnya membuat banyak pengusaha memutar otaknya agar barang dan jasanya tetap digandrungi masyarakat. Contohnya saja, seperti berbelanja kebutuhan pokok untuk sehari-hari. Mungkin jika mengatakan kebutuhan sembako, masih mungkin bagi masyarakat untuk menyetoknya untuk jangka waktu yang lama. Namun bagaimana dengan sayur mayur? Tentu harus dibeli dengan kondisi sayur yang masih segar dan juga tidak dapat bertahan lama meskipun ditaruh dalam lemari pendingin. Beberapa perusahaan startup telah bekerja sama dengan para petani untuk menyediakan sayur mayur atau bahan pangan lainnya dan menjualnya kepada konsumen dengan bantuan digital. Contohnya seperti Tani Hope, yang merupakan perusahaan e-commerce atau perdagangan elektronik untuk produk-produk pertanian. Dengan menggunakan aplikasi Tani Hub, konsumen tidak perlu pergi ke pasar untuk membeli dan memesan bahan pangan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, bahkan daging.
Adapun perusahaan lainnya seperti Sayurbox, yang juga merupakan perusahaan e-commerce dalam produk-produk pertanian yang mengalami peningkatan penjualan 4-5 kali pada masa pandemi. Namun, semakin maraknya digitalisasi dari perusahaan startup tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat. Seperti contohnya, beberapa masyarakat masih tidak mempercayai untuk melakukan transaksi jual beli digital melalui e-commerce. Banyak hal mengapa masyarakat lebih memilih tidak menggunakan e-commerce di tengah pandemi. Di antaranya, melihat kasus-kasus penipuan dan pencurian data yang mengatasnamakan sebuah perusahaan startup digital atau e-commerce tertentu yang sebagian korbannya merupakan pelanggan perusahaan tersebut. Belum lagi jaringan internet yang tidak stabil di seluruh daerah, juga minimnya pengetahuan masyarakat mengenai teknologi dan digitalisasi. Kedua hal di atas mampu menjadi tantangan digitalisasi bagi perusahaan startup di Indonesia. Tantangan tersebut yang nantinya menjadi PR untuk perusahaan startup digital agar terus mampu memuaskan pelanggan. Misalnya, dengan meningkatkan pengamanan data pelanggan, karena data yang disimpan dalam internet bisa dengan mudah diretas dan disalahgunakan oleh orang lain. Perusahaan startup penting untuk mengetahui tentang cyber security, agar data atau identitas pribadi pelanggan tetap dapat terjaga. Sehingga, pelanggan dapat mempercayai perusahaan tersebut dan memberikan ulasan yang baik. Sedangkan untuk pengetahuan digital yang minim, perusahaan startup mampu memanfaatkan sosial media untuk memberikan pengetahuan seputar digitalisasi kepada masyarakat atau melakukan penyuluhan dan seminar untuk menginformasikan dan memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat tentang digitalisasi. Hal ini